Majua-jua seni naras turang kekelengan ni Tuhan Yesus ngawan perpulungan ibas GBKP si malam endah sendah jumpa kita ibas PJJenta tanggal 10 10 6 Mei 2020 alu ogenta sada Petrus pindu 5 ayat 5 6 sada Petrus pindu 5 ayat 5 6 tema matruk ukur biak geluh ta senina turang ope terbagesen si orati kata di bata endah mari ras kita ertoto isahkan kami melala bujur man bandu Tuhan ibas keleng atedu simbelin sila arleka man kami kerina sah kubas paksa endah ibas kami kerina i rumah dengar ibas kami kerina ikut RBB karena pandemi COVID-19. Tapi Tuhan, waktu kesempatan si berekenduman kami, banci pulung di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jauh kami, enda pesada hal si luar biasa. Si baci tole kami, sadar si debanna ngeluh bagi si di surat kendu, keluarga sirsada perari, guna muji-muji gelar di bata. Kenduari ate kami ngorati katandu, ibas bahan PJJ minggu enda, kami si ngelayasi ukur kami kerina, si nerangi pikiran kami kerina, gelang ngasuk kami ngalo kenca, ngangkaisa terlebih dalan kenca. Terpuji kami bas gelar Yesus, haleluya, amin. Kuogeken banta, sada Petrus bindu 5 ayat 5 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, hubungan antar sesama itu adalah kawan, itu adalah mitra. Dengan demikian, maka tidak ada di dalam hubungan itu yang namanya sombong, meganjang ukur, megombang nandangi kala, tual, entah petua-tuakan. Dalam hubungan antar sesama itu, setiap orang akan sangat disadarkan sekali bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah, sama dengan yang lain. Jadi dalam hubungan seperti itu sebagai manusia ciptaan Allah, segambar dan serupa dengan Allah, maka tidak akan ada yang namanya menara Babel. Itu ada di Kejadian pasal 11 ya. Dan juga tidak ada yang namanya tembok Jericho di antara kita. Dan juga tidak ada yang namanya laut merah yang sulit sekali untuk diseberangi ketika kita mau mencapai seseorang. Jadi saudaraku, satu dengan yang lain itu ada ikatan, ya, ikatan kemanusiaan sebagai manusia Allah, sebagai ciptaan Allah. Jadi kita sangat-sangat disadarkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita ini perlu orang lain. Maka temanta metruk ukur jadi biak geluh tani. Nah, itu memang harus menjadi kehidupan kita. Kerendahan hati itu menjadi karakternya kita, saudaraku. Tidak semua kita mampu kerjakan sendiri. Tiba waktunya kita akhirnya akan membutuhkan orang lain, kan? Tiba waktunya. Jadi mari belajar dari sekarang bahwa
satu dengan yang lain kami saling membutuhkan, satu dengan yang lain kami saling melengkapi, satu dengan yang lain kami saling membangun. Dengan demikian maka kehidupan kita, kemitraan kita ya, itu terbangun dengan baik dan indah. Saudaraku, dasar yang penting ya, yang ini boleh menjadi teladan bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati, entah pemetruk ukur, tentunya kita tetap harus kembali kepada apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus ya. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang kemudian dia menjelma menjadi orang biasa, yang bertampang bersahaja, lahir sebagai seorang bayi yang tak berdaya. Pada malam kelahirannya tidak ada suasana megah, tidak ada benda-benda mewah, tidak ada upacara serba gagah, tidak ada pesta riuh rendah. Itulah Allah kita dalam Yesus. Dan bahkan berita kelahirannya disampaikan perdana bukan kepada para pemuka agama, bukan kepada penduduk ibu kota, melainkan saudaraku kepada para gembala jelata. Ini kan teladan ya. Kebesaran kemuliaannya itu dinyatakan dengan sangat-sangat rendah hati sekali. Dia pemilik segala sesuatu. Dia petinggi. Namun sangat berbeda dari petinggi kita saat ini ya, yang cuma sibuk rebutan kursi, yang getol menerima upeti. Tapi dia sebagai petinggi itu, yang hebat itu, dia malah memberi dirinya saudara. Dia mendatangi dan menyelami hati kita, yang menyatu dalam hidup kita, dia menyatu dalam sanubari kita, yang akhirnya puncaknya dia pikul salib itu, mati di Kalvari untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini teladan yang terhebat yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang menerima kasih Allah. Dan Petrus, Rasul Petrus dalam bacaan kita menekankan itu kepada jemaatnya, supaya jemaat itu menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang utuh, menjadi jemaat yang bisa terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka jemaat itu harus benar-benar menunjukkan ya saling hormat satu dengan yang lain. Di ayat 5 kan, anak-anak muda ya katanya ya tunduklah kepada orang tua. Anak-anak muda bisa saja sudah lebih berpengalaman zaman sekarang ini ya. Anak-anak muda lebih nangkap soal impact. Tapi jangan melecehkan, jangan akhirnya merendahkan orang-orang tua yang mungkin masih jadul gitu loh. Tapi bagaimana orang-orang muda ya ikut berkiprah, ya ikut berkarya di tengah-tengah teknologi informasi pada saat ini. Ini saatnya kan, ada COVID-19, mari kreativitas anak-anak muda juga sangat diperlukan sekali ya, untuk kita bisa mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja, mengembangkan juga pelayanan-pelayanan yang mungkin sifatnya online ya. Oleh sebab itu Rasul Petrus juga sangat menekankan supaya setiap jemaat pada saat itu memang benar-benar yang meletakkan dirinya, merendahkan dirinya ya di bawah tangan Tuhan. Jadi kita ini kan ada di bawah kuasa Tuhan. Berarti ada pengakuan dong kepada Tuhan ya toh. Jadi kalau sama-sama kita ada di bawah kuasa Tuhan, maka satu dengan yang lain akan melihat, oh ya ini kami sesama. Ya memang harus bersama-sama kita menjadi orang-orang melakukan apa yang Tuhan ingini, saudara. Nah, yang penting lagi dipegang adalah Alkitab kita berkata Allah menentang orang yang congkak ya. Ingat itu. Allah akan merendahkan orang yang meninggikan diri ya. Ingat itu. Jadi Allah itu sangat memberi kekuatan kepada setiap kita yang mau memberi diri kita, mengakui diri kita sebagai manusia ciptaan Allah yang juga bisa berguna bagi orang lain, yang tidak merendahkan siapapun.
dengan apa yang ada, apa yang dia miliki, dia bisa menjadi berkat. Itu yang kita lakukan. Terlebih pada masa-masa COVID-19 ini masih mewabah, mari bersama-sama kita saling merasakan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberi semangat satu dengan yang lain, saudara. Ya, sekuat apapun seseorang, dia tetap butuh orang lain, betul ya? Sehebat apapun seseorang, dia tetap butuh sentuhan kasih dari siapapun. Oleh sebab itu, mari hilangkan statement-statement ya yang membuat saudara kita patah hati, yang membuat saudara kita hancur hati. Tapi mari kita saling memotivasi satu dan yang lain. Kita dukung pemerintah kita dukung juga kebijakan-kebijakan semua ya yang diturunkan oleh gereja kita ya, untuk kita bersama-sama mengatasi virus corona ini semakin mewabah. Dan kita percaya, memang harus percaya saudaraku, badai pasti berlalu dan indah pada waktunya. Dan memberkati kita semuanya, tetap semangat. Ras ketar toto. Bujur Tuhan, gora duras kami bagikan katandu, sedang goyang kai kami surah-surandu, lah kerina kami petruk bana, sebab biak geluh kami, lah kami bacir sada prari, sepengodak sepengole, ras teman-teman kami kerina manusia, terlebih ibas kami ngalakan COVID-19 endah, gelah kami tetap si keleng-kelengan, sadara si debanna, gelah kami tetap banci memotivasi, kalau si deban, gelah olah sada pe kote, gelah olah sada pe bende ukurna, gelah olah sada pe ceda kini tegena Tuhan. Kami maipakai kendu alu keterukan ukur si brekenduman kami, guna nampati kalau si deban, nampati bangsa kami, nampati para medis, i rumah kami nari. Terpuji kamu mulia kam, ibas gelar Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi di sesi yang lain. Shalom.